Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Maria Hutasoid. Jika tadi kita telah melihat bagaimana situasi proses belajar mengajar di Kabupaten Pakpak Barat, saat ini kita bergeser ke Kabupaten Dairi untuk mengetahui bagaimana situasi belajar mengajar di sana. Kami telah terhubung langsung dengan Bapak Parlinggoman Panjaitan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Parlinggoman, Ya, bisa Bu, ya. Bapak jelaskan Pak situasi terkini proses kegiatan belajar mengajar siswa yang diliburkan Pak? Baik, selamat siang buat Evarina, TV Evarina. Kita dari Dinas Pendidikan melaporkan bahwa pendidikan kita di Kabupaten Toba Samosir, anak-anak belajar di rumah. Itu kemarin kita buat belajar di rumah sampai tanggal 3 April yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru tugas di rumah. Dan sepenuhnya kita minta tolong kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anak kita belajar di rumah. Itu, Bu. Baik Pak Parlinggoman, apakah libur di sekolah ini juga turut diperpanjang Pak? Sampai hari ini kita masih memikirkan dan mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 3 kita akan memikirkan meliburkan kembali atau tidak meliburkan. Jadi kalau kami lihat perkembangan yang ada sekarang ini, sepertinya belajar di rumah bakal diperpanjang. Baik Pak, di sejumlah wilayah untuk tingkat TK, SD maupun SMP, siswa-siswinya diliburkan. Lalu untuk Kabupaten Toba, apakah melakukan hal yang sama Pak? Tingkat apa saja yang diliburkan di sana Pak? Kita perbaiki bahasanya, Bu. Sebenarnya bukan diliburkan, anak-anak kita suruh belajar di rumah. Baik. Mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP. Jadi bahasanya belajar di rumah. Kalau diliburkan mereka nanti akan pergi keluar dan Baik, Pak. pada jalan-jalan. Terima kasih. Baik Pak Kadis, selama libur bagaimana aktivitas guru-guru di sana Pak? Aktivitas guru-guru kita di Tobasa, kita sudah himbau kepada mereka untuk juga mempersiapkan diri di rumah, program-program pembelajarannya, mengerjakan silabus, dan persiapan-persiapan mengajarnya, dan juga persiapan untuk membuat nilai pengganti ujian nasional yang sudah dibatalkan kemarin. Baik Pak, apakah ada aplikasi yang digunakan untuk mendukung siswa selama belajar di rumah Pak? Baik, terima kasih. Sampai saat ini kita menggunakan aplikasi Ruang Guru. Namun demikian, karena kawasan Kabupaten Toba Samosir belum tersambung semua warnet ataupun internet, maka sebagian menggunakan Ruang Guru itu. Dan sebagian lagi dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Baik Pak, kita tahu bahwa UN telah ditiadakan oleh pemerintah. Lalu bagaimana untuk penilaian kriteria kelulusan bagi siswa-siswi di sana Pak? Terima kasih. Untuk SD, penilaiannya itu nanti didasarkan kepada nilai yang diperoleh saat dia kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Berarti ada 5 semester. Rata-rata nilai inilah digunakan untuk menentukan lulus atau tidak lulus dari SD. Sementara untuk SMP, itu nilai dari rata-rata 5 semester mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Lalu Pak, bagaimana Dinas Pendidikan mengawasi siswa selama belajar dari rumah Pak? Sampai saat ini semua kita sarankan kepada guru dan kita mintakan untuk memantau anak-anak didik kita itu di rumah pastinya dan dengan bantuan orang tua siswa dan bisa memonitoring atau memantau anak-anak kita itu melaksanakan belajar di rumah atau tidak.
Baik Pak Kadis, apa Pak himbauan dari Dinas Pendidikan sendiri kepada guru agar kualitas pendidikan di Kabupaten Toba tetap terjaga Pak? Yang pertama, guru akan selalu belajar di rumah juga, mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran di rumah melalui aplikasi Ruang Guru dan juga mempersiapkan tugas-tugas berikutnya nanti apabila libur kita, tugas belajar di rumah kita perpanjang. Ya Pak Kadis, selalu seperti apa persiapan pihak pemerintah di sana untuk mempersiapkan alat pelindung diri ataupun APD di lingkungan sekolah Pak? Baik, kalau nanti seandainya sekolah sudah kita aktifkan kembali, maka nanti akan kita bahas itu dana-dana yang bersumber dana BOS untuk diarahkan sebagian pemakaiannya kepada alat pelindung diri yang mau digunakan untuk semester pencairan triwulan pertama dan triwulan kedua. Lalu Pak, kita tahu di sejumlah sekolah saat ini turut disemprot dengan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Toba Pak? Apakah melakukan hal yang sama? Melakukan hal yang sama yang dikoordinir oleh satuan tugas dari Kabupaten Toba Samosir menyemprot fasilitas-fasilitas umum termasuk sekolah-sekolah. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan jam kerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pak? Apakah ada pemangkasan waktu jam kerja atau seperti apa Pak? Baik, untuk pegawai kita buat dia jadwal untuk menjaga jarak. Di setiap bidang sekarang kita buat tugas sekitar 3 orang supaya jarak terjaga dan tidak terlalu padat orang yang bekerja dalam satu ruangan. Bagi Dinas Pendidikan, masing-masing bidang itu bisa bertugas paling banyak 3 orang dalam satu ruangan. Baik Pak Kadis, dengan diadakannya kegiatan belajar mengajar non tatap muka atau belajar dari rumah, apa Pak himbauan bagi siswa, guru ataupun orang tua selama masa-masa seperti ini Pak? Terima kasih. Saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir selalu menghimbau dan meminta kepada semua anak didik kami yang di Kabupaten Toba Samosir untuk tetap belajar di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan sebanyak mungkin apabila pergi keluar rumah, dan selalu memperhatikan jarak dari teman-temannya. Kemudian pada orang tua, kami harapkan selalu menjaga anak-anak kami di rumah supaya jangan sampai bepergian di luar rumah. Dan kepada Bapak Ibu guru, tolong selalu memantau anak didik kita, dipastikan anak-anak itu belajar di rumah. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Kadis atas informasi dan waktunya Pak, telah bersedia diwawancara oleh tim Evarna TV Pak. Selamat bekerja kembali Pak. Terima kasih, selamat siang. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Toba. Tetap saksikan Sumut Terkini. Saya Maria Hutasoi, terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.